Dahulu berdakwah sangat berat para jamaah sekalian. Pergi ke kota Taif berdakwah, bukan diberi sambutan, bukan ahlan wa sahlan, ya marhaba, tidak ada kata sambutan, ya, bukan sekedar kata sambutan, tapi beliau itu dilempari batu, dikatakan orang gila. Ngapain jauh-jauh datang untuk berdakwah? Tapi alhamdulillah kami disambut dengan sambutan yang luar biasa hangat, ya. Maka kami ucapkan kepada antum semuanya para jamaah sekalian, jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah yang membalas kebaikan para ibu-ibu dan para bapak-bapak sekalian dengan balasan yang bertingkat-tingkat. Amin Allahumma amin. Tapi para jamaah yang semoga rahmati oleh Allah, kembali kami mengingatkan sebelum kami membahas tema. Apa tema kita tentang apa? Baik. Kembali kami ingatkan sebelum kita masuk ke dalam tema bahasan kita pada pagi hari ini, kami ingin mengingatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jikalau Al-Quran dibacakan kepada kalian, maka diam dan dengarkan agar kalian dapat rahmatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kami harapkan di sini agar ibu-ibu dan bapak-bapak untuk memperhatikan sebentar seksama, ya, karena kita ini akan membahas banyak ayat-ayat di dalamnya. Kami mohon perhatiannya sebentar. Tapi para jamaah semoga rahmat oleh Allah, ya, saya akan memberikan satu permisalan. Sebentar, saya bingung merangkai kata-katanya. Tayyib. Manusia, ya, tidak sedikit di antara manusia, ya, tidak menyukai yang namanya sayur-sayuran. Ya, banyak mungkin di antara kita ini, apalagi masih usia belia, tidak suka namanya sayur, tidak suka namanya obat-obatan, pahit, males. Betul apa? Betul. Tayyib. Benar ya? Tetapi seiring berjalannya waktu, kita tahu ilmu-ilmu kedokteran bahwa sayur ini memiliki manfaat, kaya akan vitamin, kaya akan vitamin A, B, C sampai Z. Macam-macam vitamin banyak. Ya, setelah kita mengetahuinya, mulai kita ini mau makan sayur-sayuran yang dulu kita tidak suka, ya, buah-buahan yang dulu kita tidak suka, tahu-tahunya banyak vitamin C-nya, cocok ini. Oh, kebetulan saya ada mengidap ini, kebetulan itu. Akhirnya mau tidak mau harus dipaksa makan. Dan begitu pula sebaliknya, semenjak kita masih kecil, ya, bahkan kita sempat merengek untuk dibelikan manis-manisan, gula, ya. Enak, siapa yang tak suka gula? Anak-anak kecil semua gula. Namun seiring berjalannya waktu pula, ya, datang ilmu kedokteran bahwa gula itu memiliki banyak mudarat, ya, banyak mudarat. Ada sakit diabetes lah, sakit apa dan lain semisalnya. Akhirnya bersamaan dengan itu pula kita mulai mengurangi mengonsumsi gula, ya, karena apa ini semua para jemaah sekalian? Yang awalnya yang kita tidak sukai, akhirnya kita mulai mendekat. Yang awalnya kita gak suka mengkonsumsi, ya, obat-obat untuk, apalagi sayur-sayuran, tahu-tahunya tiba-tiba mengkonsumsi karena kita tahu akan manfaatnya, tahu keutamaannya.
Begitu pula ini gula ini tiba-tiba kita menjauhinya karena tahu akan mudaratnya. Kenapa? Bersamaan dengan itu, izinkan kami ini ingin menyampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak bagaimana keutamaan Al-Quran, ya, agar kita ini ya sedikit ada dorongan untuk mau membaca Al-Quran, sedikit dorongan untuk mau melestarikan Al-Quran, ya, karena kita ini kadang-kadang sudah mulai malas untuk membaca Al-Quran. Terlebih lagi di zaman kita ini ya ada gadget, handphone, laptop, apa dan lain sebagainya yang menyibukkan kita. Ya, makanya kita itu tidak ada salahnya sedikit menggali bagaimana keutamaannya Al-Quran, bagaimana kalau kita ini meninggalkan Al-Quran, apa efeknya, bagaimana keadaannya bagi kita, ya, supaya kita ini ada dorongan, ada booster untuk kita ini senantiasa yang membersamai Al-Quran. Tapi para jamaah semoga rahmati oleh Allah, kita masuk ke tema. Tatkala seorang manusia itu sudah mulai bisa melangkah, para jamaah sekalian, tatkala mereka itu sudah bisa mulai memilih-milih, ya sudah tahu memilih. Oh, saya kepengen kesini karena ini, memilih, bisa memilih. Tatkala mereka itu sudah mulai bisa memandang dengan mata mereka, ya maka di saat itu pula lah mereka butuh yang namanya bimbingan, butuh yang namanya pembimbing. Karena manusia kalau dibiarkan jalan sendiri pasti akan melakukan kesalahan. Kalau dibiarin jalan sendiri terus-terusan, karena memang manusia ini tidak luput dari yang namanya dosa. Makanya kita ini butuh yang namanya pembimbing. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah yang langsung bertaubat, yang bertobat cepat. Ya, intinya kita ini adalah pernah berdosa, butuh yang namanya pembimbing. Takut nanti salah langkah, injak ranjau, masalah, dosa. Ya, karena demi Allah para jamaah sekalian, langkah-langkah yang kita lalui di atas muka bumi ini, setiap langkah yang kita jalani di atas muka bumi ini, maka tempat perhentiannya kelak ada 2 tempat. Apa itu? Ya, surga atau neraka. Gak ada tempat yang ketiga. Awas, hati-hati kita ini para jamaah sekalian. Surga atau neraka. Butuh yang namanya petunjuk di dalam menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini. Ya. Butuh yang namanya penjelas, jelas. Yang mana yang benar? Ya Allah, ini benar atau enggak? Yang mana yang betul? Maka kita jadikan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk agar kita ini tidak salah arah. Ya, layaknya kita sedang pergi camping di sebuah hutan belantara dalam, tiba-tiba tersesat. Kalau tidak bawa kompas, wassalam, sudah hilang. Kalau bawa kompas, insya Allah bisa balik, bisa kembali tahu arah jalan. Minimal tahu arah mana timur, mana barat, mana selatan. Seperti itulah kehidupan kita di atas muka bumi ini. Ya, terombang-ambing kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai arah petunjuk hidup kita, para jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, wa nazzalna 'alaikal kitaba, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad satu kitab, Al-Qur'an Al-Karim. Ya, buat apa para jamaah sekalian Allah turunkan kitab ini?
Buat apa? Buat apa? Buat petunjuk. Tibyanan likulli syai' wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah itu turunkan kitab Al-Qur'an ini sebagai penjelas atas segala sesuatu kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk sekedar dipajang-pajang, bukan untuk sekedar bacaan-bacaan, bukan untuk kita beli lalu disimpan di lemari nanti dibaca lagi kalau bulan puasa. Bukan. Tibyanan likulli syai'in wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat, kasih sayang Allah kepada hambanya. Ini Al-Quran ini kasih sayang Allah kepada hambanya para jamaah sekalian. Ya, makanya para ulama itu banyak yang berkata kalau Al-Quran ini adalah surat cintanya Allah untuk hambanya. Tibyanan likulli syai' wa hudan, sebagai petunjuk, penjelas atas segala sesuatu, aspek segala sesuatu di atas muka bumi ini. Bukan hanya ya kita membahas akhirat, Al-Quran juga membahas seluruh aspek yang ada di atas muka bumi ini para jamaah sekalian. Semuanya. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ada dua lautan yang bertemu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua lautan tersebut ada pembatas yang tidak bisa dilewati. Dan terbukti para jamaah sekalian, ya, ditemukan ada air tawar dan air laut yang tidak bisa menyatu. Betul, fakta, ketemu. 1400 tahun yang lalu turun ayat seperti ini, ya baru-baru diketemukan oleh orang-orang zaman sekarang. Kasihan, kita udah dikasih tahu, dikabarin dari dulu, sudah dikabarin. Wal bahril masjur di dalam surat At-Tur. Dan lautan yang di bawahnya bergejolak api. Betul, terjadi di lautan ada bergejolak api. Tibyanan likulli syai', seluruh aspek itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang tunduk, bagi orang-orang yang muslim. Itu kabar gembira buat kita semua. Al-Quran. Sudah kitab yang sangat jelas, ya, ada keraguan-keraguan di dalamnya. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, ini adalah kitab, ya, la raiba fihi, tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi siapa yang bertakwa. Ya, kalau kita ini masih males-malesan, masih maksiat, masih membangkang, masih durhaka, sholat masih kadang setengah-setengah. Kadang mau sholat kalau ada niatnya, kalau mau niat sholat nggak sholat. Ya, tidak jadi petunjuk, tidak jadi rahmat. Karena ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa pada jamaah sekalian. Kalau masih sholatnya bolong-bolong, sholatnya pun kalau sholat nanti di akhir waktu, tunggu dekat azan, bahkan mungkin wudhunya pun masih satu. Ada yang pernah gitu? Hudan lil muttaqin, bagi orang bertakwa. Ya, kita definisikan, kita artikan bertakwa ini adalah definisinya orang-orang yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ya. Tapi para jamaah sekalian, ya, di antara keutamaan-keutamaan Al-Quran juga, Al-Quran ini adalah sebagai pelipur hati kita, sebagai obat atas segala semua urusan-urusan, masalah-masalah hiruk pikuk, ya, keramaian di luar sana.
masalah sama tetangga, masalah sama orang rumah, masalah sama teman kerja, masalah dan lain semisalnya masalah-masalah. Ada yang masih dihutangkan sama orang-orang, tidak dibayar-bayar, ditagih mana hutangnya, belum ada. Ada pula orang yang berhutang, tidak mampu bayar-bayar. Banyak masalah. Karena memang kita ini hidup di atas muka bumi ini tidak luput dari yang namanya masalah-masalah, cobaan-cobaan, ujian-ujian. Tidak ada yang luput dari itu semua. Sudah menjadi sunnatullah. Ya, Allah sendiri yang berfirman dalam surat Al-Ankabut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira setelah mereka mengatakan diri mereka itu beriman, ya, aku ini mengimanimu ya Allah, aku beriman kepada Rasulmu ya Allah, aku beriman kepada kitab-kitabmu ya Allah. Apakah setelah manusia ini mengatakan seperti itu, mereka akan ditinggalkan oleh Allah dan tidak diberi ujian? Ya, maksudnya ditinggalkan ini tidak dikasih ujian. Hasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira kami ini tidak uji mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Justru orang-orang yang paling mengatakan dirinya beriman adalah mereka yang paling berat ujiannya. Selaras dengan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abda ibtalah." Jika Allah itu cinta sama hambanya, maka Allah akan beri ia ujian. Ya, untuk apa Allah ini beri kita ujian para jamaah sekalian? Ya, dilanjutkan di ayat setelahnya, wala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, agar Allah ini ya melihat kita semua ini mana sih yang jujur sama imannya, mana di antara hamba-hambaku ini yang benar-benar beriman. Aku mau lihat, kata Allah SWT. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan mana di antara mereka yang dusta atas keimanannya. Mana di antara mereka yang dusta atas keimanannya? Aku mau lihat yang mana yang munafik. Wala ya'lamanna Allahu alladziina aamanu wa la ya'lamanna al-munafiqin. Allah ingin melihat di antara kalian yang mana orang beriman dan mana orang-orang yang nifaq, yang bertolak, yang dusta, yang munafik. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi untuk hambanya. Ya, memang kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah ini kasih kita solusi kepada kita semua para jemaah sekalian berupa Al-Qur'anul Karim yang dikatakan sebagai obat pelipur hati kita. Ya, ada masalah apa-apa, ada obatnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai obat dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Ada obatnya. Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Bidzikrillah, zikr. Kata zikr di dalam ayat ini bisa merujuk kepada Al-Qur'an. Dengan membaca Al-Qur'an, ya, karena zikr ini juga bisa diartikan kepada Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ini. Nazzalna dzikr.
Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Makanya ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan membaca Al-Quran hati akan menjadi tenang. Tapi Ustaz, ya, saya ini kok dihantui rasa takut terus Ustaz. Saya ini terus di dada saya was-was, tidak selesai-selesai. Masalah sana sini banyak, urusan tidak selesai-selesai. Itu terus setiap hari ulang lagi. Gimana Ustaz? Saya sudah coba baca Quran Ustaz, ya masalah saya tidak selesai, hutang saya belum lunas. Kita balik lagi, ya, hudan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Kita introspeksi, ada baiknya kita mengintrospeksi diri kita sendiri para jemaah sekalian. Ada baiknya kita juga yang kedua berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah itu memberikan kita sesuai apa yang kita prasangkakan kepadanya. Mungkin kita masih bersuudzon kepada Allah. Ya Allah, aku ini tidak dibantu. Ya Allah, kapan engkau bantu aku ya Allah? Mungkin kita seperti itu bersuudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ya akhirnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ala dhanni 'abdi bih." Allah itu tergantung prasangka hambanya. Ya, maka kita ini berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Ya seringkali kita dengar pertolongan Allah itu datang ketika di ujung kita sudah tidak mampu bergerak. Seringkali kita dengar kisah seperti itu. Seperti contohnya apa para jemaah sekalian? Contohnya kisah Nabi Musa alaihissalam ketika di ujung pantai sudah tidak ada tempat melarikan diri, tak tahu mau kabur kemana. Ini musuhnya Fir'aun, bala tentaranya Fir'aun sudah mengejar, ya banyaknya ribuan mungkin, tak bisa melawan. Mau kabur kemana? Jangan kita kira Nabi Musa ini dia itu tahu kalau Allah itu bakal bantu dia pada saat itu. Ya Nabi Musa tidak tahu. Ya Nabi Musa tahu itu ya hanya bertawakal kepada Allah. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, kata Nabi Musa. Ya sungguh Tuhanku bersamaku akan memberikanku petunjuk, memberikanku jalan, kata Nabi Musa. Di ujung, ya sudah nggak tahu mau ngapain Nabi Musa. Ya kadang memang pertolongan Allah seperti itu para jamaah sekalian. Sudah kita ini kepepet, sudah kita ini nggak tahu mau ngapain. Makanya kita ini disuruh nggak usah berputus asa daripada rahmat Allah. Nggak usah berputus asa. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, kata Nabi Musa. Ya, disuruh sama Allah, akhirnya pukul pantai pakai tongkatnya. Jangan kita kira Allah itu suruh Nabi Musa pukul pakai tongkatnya itu Nabi Musa mengira bakal ya terbelah lautan. Nggak tahu Nabi Musa. Yang Nabi Musa tahu ya lakukan perintahnya, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami ikuti. Akhirnya berjalan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, mungkin kita ini kurang mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita ini. Kurang kita resapi kandungan-kandungan ayatnya. Mungkin kita bahkan mungkin kita ini tidak mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam ayat-ayat tersebut para jemaah sekalian. Begitu banyak kandungan-kandungan ayat tentang perintah-perintah yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya, dan begitu banyak pula larangan-larangan di dalam ayat Al-Quran yang mana larangan-larangan tersebut kita diperintahkan untuk menjauhinya. Akan tetapi kita secara tidak sadar mungkin masih melaksanakan larangan-larangan, ya, dan belum melaksanakan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Kadang kita ini ya cuma sekedar baca, masuk angin. Yang betul memang kalau kita membaca Al-Quran dapat pahala, itu benar. Ya, satu huruf 10 pahala, betul. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alif lam mim 3 huruf itu, alif lam mim itu 3 huruf 30 pahala. Ya, walaupun kita tidak tahu artinya dapat pahala, benar. Ya, alif lam mim itu enggak ada artinya. Siapa yang tahu artinya alif lam mim? Ya, di Al-Quran terjemahan pun artinya alif lam mim sama. Akan tetapi diberikan pahala ganjaran oleh Allah 30 pahala alif lam mim. Satu hurufnya 10 pahala. Tapi apakah itu yang Allah dan Rasulnya inginkan para jamaah sekalian? Maksudnya hanya sekedar itu yang Allah dan Rasulnya inginkan para jamaah sekalian? Ya.
Sampai Allah itu subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran, atau hati mereka memang terkunci, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kemana? Kenapa tidak mentadabburi Al-Quran? Ini ayat-ayat yang sangat jelas. Tilka ayatul kitabil mubin, jelas ayat-ayatnya. Tilka ayatul kitabil hakim, jelas banyak hikmah, kandungan-kandungan hikmah di dalamnya. Zu hikmah, memiliki banyak hikmah yang bahkan kalau kita ini menggunakan Al-Quran ini sebagai landasan hukum kita, niscaya kita tidak akan pernah berbuat zalim para jemaah. Niscaya kita akan menjadi manusia yang paling adil di atas muka bumi ini. Memiliki hikmah yang sangat banyak. Zu hikmah, kata para ulama menafsirkan ayat dalam surat Luqman itu, ayat yang kedua. Cuman kita ini yang kadang menjadi hamba masih sering mengabaikan Al-Quran. Ya, sebagaimana yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana keluhannya ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ayat ke-6 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala ar-rasul ya rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, seorang Rasul berkata, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, kata seorang Rasul. Nabi kita berkata, ya Allah, ya sungguh kaumku ini menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengeluh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana keluhannya ini terjadi 14 abad yang lalu kurang lebih. Bagaimana kalau seandainya kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan umatnya saat ini yang sudah ada HP, gadget dan lain semisalnya, yang bahkan kita ini lebih disibukkan dengan hal-hal tersebut daripada Al-Quran. Dahulu Nabi kita berkata, inna kaumku ini menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan, ya Allah. Pada saat zaman belum ada lampu, belum ada listrik, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata seperti itu. Ya, maka para jamaah sekalian, ya, agar kita ini senantiasa tidak menjadi golongan yang dikatakan oleh Nabi kita, ya, orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'anul Karim. Ya, ini ayat yang sangat jelas, kata Allah Subhanahu wa taala, diturunkan surat cintanya Allah, jangan dicuekkan. Surat cinta Allah, kitab yang satu-satunya tidak memiliki hak cipta mungkin, bahkan merugi. Ya, bahkan ada ancaman bagi mereka orang yang mengabaikan Al-Quran ini para jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taha, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berani-berani untuk mengabaikan Al-Quran? Man a'radu an dzikri, barang siapa yang enggan menjauh dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah kehidupan yang sangat sempit, kata Allah Subhanahu wa taala. Di atas muka bumi ini hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Meskipun dengan kasat mata kita melihat hidup yang bergelamur harta, ya, hedon, kaya raya, tapi siapa yang bisa menjamin kalau hidupnya tenang-tenang saja para jemaah sekalian kalau menjauhkan Al-Quran? Ya, bukankah ini Allah Subhanahu wa taala yang langsung berkata seperti ini, yang mana kata firman Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada siapapun yang dapat membantahnya para jamaah sekalian. Siapa yang berani bantah firman Allah Subhanahu wa taala? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya itu sempit, yang benar-benar sempit.
Ya, diartikan oleh para ulama tafsir bahwa dhanka ini adalah artinya sempit yang sangat sempit. Ya kalau mungkin ada bahasa Indonesia yang di atasnya sempit lagi mungkin itu artinya. Ma'isyatan dhanka, di atas muka bumi ini diberi kehidupan yang sangat sempit. Tapi Ustaz, dia punya mobil yang banyak di garasinya Ustaz. Bahkan dia itu terkenal namanya di mana-mana Ustaz. Ma'isyatan dhanka, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dibantah kalau memang enggan daripada Al-Qur'an. Begitu banyak ada contoh-contoh orang-orang yang hidupnya kaya raya namun hatinya tidak pernah tenang para jamaah sekalian. Selalu dipikirin, semua sama dia dipikirin, tidak pernah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diingatkan tentang ayat Allah, ya, membangkang. Ya Allah, ini yang kita bawakan, ini ayat Allah, bukan omongan manusia. Membangkang, tak mau. Semua sama dia dipikir sendiri. Kerjaannya, urusannya, anak buahnya, bagaimana gudang yang itu, bagaimana kepikiran. Ribet. Hidupnya tidak tenang. Ya bahkan sampai mencari jalan-jalan ketenangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini sebagai bukti bahwa hatinya itu tidak tenang para jemaah sekalian, sampai mencari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah kita masih menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Ya, kalau pagi hari kita berzikir kepada Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Ya Allah, jangan pikulkan ya semua apa-apa yang terjadi, jangan pikulkan kepadaku ya Allah urusanku walaupun dengan sekejap mata ya Allah, jangan pikulkan. Bedakan sama mereka yang enggan mengingat Allah, ya, ribet semua diperhatiin sama dia sampai pusing sendiri kadang mencari ketenangan dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi balasannya Allah untuk mereka yang enggan daripada Al-Qur'an. Di akhirat kelak Allah katakan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan mereka dalam keadaan buta, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tidak bisa melihat, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, kita bisa bayangkan keadaan di akhirat kelak, ya keadaan yang sangat gelap. Yang bahkan kita itu bisa melihat karena cahayanya Al-Qur'an. Al-Quran yang akan menjadi cahaya kita kelak di akhirat, yang akan menemani perjalanan kita di akhirat dari alam kubur. Qra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Dalam keadaan gelap pun Allah budakan dia. Mau jadi apa kita jamaah kelak besok di akhirat para jamaah sekalian? Sudah keadaan gelap ditambah tidak bisa melihat. Mau jadi apa kelak kita jika kita dibangkitkan dalam keadaan buta para jamaah sekalian? Ini adalah sebuah peringatan bagi mereka. Mereka lantas mengeluh kepada Allah, ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta ya Allah? Kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan tidak bisa melihat ya Allah? Padahal dulu aku di dunia bisa melihat ya Allah. Aku dapat melihat ya Allah. Kemana penglihatanku? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah ya telah datang kepadamu ayat-ayatku dan demikianlah kau lupakan ayat-ayat kami, seperti itu pula lah kami melupakanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah peringatan para jamaah sekalian, ya, bahayanya kita ini tidak memperhatikan Al-Qur'an para jamaah sekalian. Ya. Maka pesannya di sini para jamaah semua rahmati oleh Allah, ya, daripada sedikit keutamaan dan manfaat Al-Quran, kita telah mendengarnya secara bersama-sama barusan. Yang mungkin dengan ini kita bisa mendorong diri kita yang awalnya mungkin kita ini malas-malasan membaca Al-Quran, bahkan mungkin baca Al-Qurannya kalau bulan puasa saja, yang mungkin ini akan menjadi dorongan buat kita. Sama halnya seperti sayur-sayuran yang kita tidak sukai, namun kita tahu manfaat-manfaatnya, akhirnya kita mulai terdorong. Dan peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita semua itu sebagai dorongan juga buat kita para jamaah sekalian.
Layaknya gula yang kita tahu mudaratnya, seperti inilah juga mudaratnya ketika kita ini meninggalkan Al-Quran para jamaah, yang semoga Allah rahmati kita pada pagi menuju siang yang mulia ini. Tapi para jamaah semua rahmati oleh Allah, semoga kita semua yang berada di majelis ini ketika bangkit dari majelis ini memiliki iman yang kuat, bertambah imannya, ya. Bahkan dibooster keimanannya untuk senantiasa membersamai Al-Quran, memiliki hati yang konsistensi dengan Al-Quran ketika pulang nanti. Amin insyaallah. Ya. Membaca selalu Al-Quran, dibaca walaupun berbata-bata tetap mendapatkan pahala. Ya, 2 pahala bagi orang-orang yang berbata-bata membaca Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin kalau bisa kita ini membantu para jamaah sekalian mereka yang menghafal Al-Quran, barangkali dengan kita membantu kita bisa menjadi keluarganya Allah di atas muka bumi ini. Dikatakan ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran itu mereka adalah keluarganya Allah yang dikhususkan. Barangkali dengan itu, dengan bantuan-bantuan itu kita bisa mendapatkan pahala jariah, yang mana ketika kita wafat kelak pahalanya tidak akan terputus. Qata'a anhu amaluhu illa min thalath, terputus semua amalan kecuali 3. Sedekah jariyah yang pertama disebutkan adalah sedekah jariyah, wakaf. Selagi kita ini masih memiliki harta, selagi kita ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk bersedekah, berwakaf, ya, tidak ada salahnya kita berwakaf para jamaah sekalian. Allah ganti wakaf yang kita berikan. Demi Allah, janji Allah itu hak. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haq, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh janji Allah itu adalah benar, tidak akan dusta. Berwakaf, mungkin ada yang memiliki kelebihan tanah, dengan tanahnya diwakafkan untuk dibangunkan masjid, dibangunkan musholla, dibangunkan pondok pesantren, diajarkan ilmu-ilmu agama di dalamnya. Ya. Mewakaf Al-Quran untuk bagi para mereka yang ingin menghafal Quran namun berhambat, dan lain semisalnya. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang memiliki ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi manusia, ya, terlebih-lebih lagi ilmu agama, ya. Jika kita ajarkan lalu diamalkan, lalu yang diajarkan mengajarkan lagi terus mengalir kepada kita para jamaah sekalian. Lalu yang terakhir adalah waladun saleh yud'a lahu, ya, anak yang saleh yang mendoakannya. 3 amalan inilah yang tidak akan terputus ketika kita telah dimakamkan para jamaah, yang semoga Allah rahmati kita pada pagi menuju siang berbahagia ini. Tapi para jamaah yang semoga rahmati Allah, mungkin yang sedikit kami sampaikan ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, kami datang ke sini bukan untuk menggurui dan mengajari para jamaah sekalian, melainkan hanya untuk berbagi ilmu, saling sharing, ya. Karena memang ad-dinun nasihah, agama ini adalah saling menasihati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sungguh orang-orang semua manusia akan merugi kecuali orang-orang yang beramal soleh dan mengajak untuk kebaikan. Maka ini saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Jika ada salah kata kami mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Fassawabu indallahi wal khata'u minni wasyaitanir rajim. Aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kami kembalikan mikrofon ini kepada tim Yayasan Amanah Muslim Indonesia. Sebelum akhirnya nanti kami akan tutup dengan doa bersama. Untuk Ustaz Arya, falyatafaddal mashkura ma'jura Ustaz. Tabarakallah, jazakallahu khair. Kita ucapkan kepada Al-Mukarram Syekh Umar Yahya Jaber yang luar biasa begitu menyampaikan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran, yang dimana ini sangat berdampak kepada kita di dunia dan di akhirat. Maka hari ini ayah bunda kami, semoga ini bisa menjadi bekal bagi kita, dan nanti kita pulang ke rumah
kita sampaikan kepada keluarga kita sampaikan kepada masyarakat tetangga-tetangga kita agar menjadi amal jariah juga untuk kita. Maka ayah dan bunda kami yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti janji kita di awal tadi, insyaallah tim akan memutarkan dokumentasi program siwak kita yang dimana sampai di mana perjuangan dan perjalanannya. Maka mari kita sama-sama menyaksikan. Kepada tim kami persilakan. Masih banyak santriwan belajar dan menghafal Al-Quran dengan mushaf busuk serta halaman yang namun dengan wajah polos dan hati penuh cahaya, mereka terlihat bersinar dan mungkin dan suci dengan semua kata mereka bercita-cita menjadi ahli Al-Quran, bahkan menghafal berjus. Tapi seringkali semangat itu terbentuk keterbatasan mushaf. Beberapa pesantren dan rumah kadis satu mushaf dikurangkan berlebihan, sementara santri lain masih menilai. Bayangkan, betapa besar harapan mereka ketika sebuah mushaf lalu ada di tangan. Bagi mereka, mushaf bukan sekedar buku, tapi cara yang tertib mereka menuju surga Allah. Melalui program Sinergi Indonesia Wakaf Al-Quran Santri, kami beri bersama para ulama dan orang-orang baik di seluruh Indonesia bergandengan tangan menyampaikan mushaf Al-Quran hingga ke pelosok negeri demi melahirkan generasi Quran untuk masa depan negeri. Alhamdulillah dengan izin Allah serta dengan hingga hari ini ribuan mushaf Al-Quran telah tersalurkan secara gratis kepada ratusan sekolah Islam dan pesantren rumah hadis dan Quran di berbagai pelosok Indonesia. Inilah amal jariah yang tak akan pernah putus selama ayat-ayat itu dibaca, selama kepada bentuk perjalanan pahala akan terus mengalir hingga hari kiamat ini. Allah menentukan dan tidak ada selalu dekat dengan jalannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang memberikan modal fokus amal ibadah kecuali dari tiga. Salah satunya sedekah berjalan. Apa sedekah berjalan? Bersama Yayasan Amanah Muslim Indonesia Siwak yang sedang memperjuangkan Al-Quran, membagikan Al-Quran dan belajar Al-Quran dalam nusa negeri menghafal Al-Quran. Kita sama-sama bisa kita supaya sama-sama bahagia dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ayah bunda kami rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini adalah video dokumentasi dukungan dari guru-guru dan ulama kita, dari keluarga Jaber dan syekh-syekh lainnya, serta ustazah daiyah nasional kita, ustazah Lulu khususnya. Maka di sini ayah bunda kami rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kami ingin menjelaskan program siwak ini tentu di bawah naungan Yayasan Amanah Muslim Indonesia, yang dimana kita mempunyai tim-tim relawan di setiap daerah, beberapa wilayah yang ada di Indonesia ini. Maka khususnya untuk di Jawa Barat itu kita di tim-tim relawan kita itu ada di Sumedang. Jadi ayah bunda kami rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita juga telah menerima legalitas nazir wakaf dari Badan Wakaf Indonesia
yaitu lembaga resmi negara kita yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia ini. Maka ini kita alhamdulillah dari awal berjuang hingga sekarang ayah bunda kurang lebih sekitar 8 bulan ke atas itu ayah bunda kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didukung oleh donatur-donatur dan jemaah-jemaah yang kita ajak. 30.000 mushaf Al-Quran berhasil kita distribusikan secara gratis kepada anak-anak penghafal Al-Quran kita agar terwujudnya 1 juta penghafal Al-Quran. Maka ayah bunda kami, kenapa kita hari ini fokus berjuang membagikan mushaf-mushaf Quran kepada mereka? Karena tim-tim relawan kita di lapangan itu mendapati dan melaporkan kepada kita masih banyak ternyata rumah tapis pondok pesantren yang berada di pelosok-pelosok ataupun yang membutuhkan itu kekurangan mushaf Quran anak-anak penghafal Qurannya. Di cuplikan tadi kita menyaksikan bahwasanya ada beberapa rumah tapis pondok pesantren yang di pelosok-pelosok itu satu mushafnya bergantian 5 sampai 10 santri. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena di situ rumah tapis gratis ayah bunda, diisi oleh anak-anak yatim piatu dan kaum duafa. Jadi ini pada mandiri operasionalnya. Jadi ayah bunda, mereka tentu membutuhkan dukungan-dukungan kita. Mereka tidak mendapatkan fasilitas yang sama seperti didapatkan oleh anak-anak kita di kota khususnya. Maka hari ini sudah menjadi tanggung jawab kaum muslimin dan muslimat hari ini ayah bunda. Walaupun mereka bukan anak-anak kita, tetapi ayah bunda kami, anak-anak yatim piatu dan kaum duafa ini tanggung jawab kita umat Islam. Ketika ini didengar oleh saudara-saudari kita di luar agama Islam, maka ini mencoreng nama Islam, menurunkan perawat Islam. Kita ramai, kita banyak, tapi kita tidak bisa apa-apa untuk anak-anak penghafal Al-Quran kita saja. Maka tidak banyak yang mau memperjuangkan Al-Quran hari ini. Alhamdulillah, guru-guru dan ulama-ulama kita mengajak kita, menasihati kita, ketika kalian mau memperjuangkan Al-Quran ini, maka ajaklah para jemaah. Ini adalah kebaikan, menolong agama Allah. Maka ayah bunda kami, mungkin ada yang bertanya, apa sih keuntungan berwakaf di Amanah Muslim Indonesia di program Siwak ini? Apa yang kami dapatkan? Maka ayah bunda kami, di sini kami akan menjelaskan yang dimana ayah bunda menyaksikan salah satu jenis mushaf yang di depan ini adalah salah satu contoh jenis mushaf yang selama ini kita wakafkan. Sudah kita desain sebagus ini dan kita telah melengkapinya dengan metode menghafal, fadilah menghafal, asbabun nuzul, terjemahan ayat, sudah lengkap. Dan ayah bunda kami berwakaf Quran seperti ini sampai ke pelosok-pelosok. Tidak harus meninggalkan rumah, tidak harus tinggalkan kampung halaman, tapi sudah sampai amanahnya ke anak-anak penghafal Al-Quran yang membutuhkan di pelosok-pelosok, di rumah tapis pondok pesantren. Itu keuntungan pertama. Keuntungan keduanya apa? Keuntungan keduanya, kami tidak pernah lupa, yang dimana setelah kami ajak ayah bunda kami, nanti kami catat namanya, dan tolong nanti namanya atas nama siapa diwakafkan, itu kita catatkan di dalam mushafnya seperti contoh di depan ini ayah bunda. Jadi di atas ini ada nama pewakafnya, di bawah ini ada hajat pribadi dari yang berwakaf. Nah jelas dia ayah bunda. Jadi ini mushaf Quran atas nama siapa ya yang berwakaf. Jadi anak-anak penghafal Al-Quran itu jelas membacanya. Oh ternyata masih banyak ayah bunda kami yang peduli kepada kami. Nah itu dia ayah bunda. Dan mereka juga nanti akan mendoakan ayah bunda. Mereka mendoakan langsung ayah bunda. Dan keuntungan selanjutnya, betapa bahagianya kita ayah bunda berwakaf di Amanah Muslim Indonesia. Di beberapa penyaluran distribusi mushaf Quran ini, itu langsung al-mukarram kita, guru-guru ulama kita yang membagikannya kepada anak-anak penghafal Al-Quran itu. Nah, jadi di sini ayah bunda kami rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak juga yang bertanya, bagaimana sih ikut andil dalam perjuangan ini bersama Amanah Muslim Indonesia? Maka di sini kami akan menjelaskan. Kita ingin mencapai target 2 bulan ke depan itu 10.000 mushaf Al-Quran, dan alhamdulillah 4.000 mushaf Quran telah terkumpulkan. Maka PR kita ayah bunda kami tinggal sedikit. Kami sangat yakin dengan cara kita bergotong royong, bekerja sama ayah bunda, ini akan mudah kita lakukan. Maka di sini kami mengharapkan nantinya ayah-ayah dan bunda-bunda kami, mujahid-mujahid dan mujahidah-mujahidah kami yang dermawan, yang mau membersamai perjuangan kita,
yang dimana tadi kita ada membagikan brosur. Di situ ada nomor rekening dan nomor admin kita, bisa diakses dengan mudah kapanpun nanti ayah bunda ini menolong agama Allah. Maka nanti ayah bunda ada jumlah musab yang kita sebutkan dan kita ajak. Ketika jumlah musab itu nanti mampu kita ataupun kita belum punya persiapan, bisa dengan niat dulu, bisa dicatatkan dulu, tidak harus sekarang ditunaikan.